Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel orang kampung ini. Jadi kita sekarang bahas tentang entok bondol atau nama Inggrisnya whitehead. Pertama-tama saya informasikan kalau misalkan kita mungkin teman-teman juga pernah dengar kalau yang namanya bondol itu katanya ada titik hitam di paruh di depannya. Mungkin kayak gini nih, kalau kita nanti coba kita lihat. Saya kebetulan ada bondol, terus ada titik hitam di paruh bagian depan. Katanya yang disebut bondol tuh seperti ini. Nggak nengok ke sini lagi. Aduh, suwe amat ya. Masuk, woi, masuk YouTube, masuk YouTube. Ah, up. Lihat sini. Aduh, susah amat ya. Nggak ngerti bahasa orangnya untuk. Nah, itu udah kelihatan lah sedikit ya. Kira-kira seperti itu. Jadi ada putih di paruh. Katanya menurut ya, kemarin juga sempat dibahas di grup Mas Kafidak Indonesia, di grup WA. Teman-teman kita sharing masalah ciri-ciri dari entok bondol. Dan oke, saya coba jelaskan sepengetahuan saya, semampu saya, insya Allah. Jadi yang harus teman-teman ketahui, bondol itu adalah, atau whitehead itu genetik. Itu diakui sebagai salah satu gen di dalam dunia perentogan. Jadi bukan kebetulan. Jadi bedanya genetik sama enggak genetik itu, kalau enggak genetik itu misalkan kita akalin dengan berbagai cara, dikawinkan secara langsung atau headnya enggak turun lagi yang seperti itu. Nah, susah lah gitu, karena mungkin cuma kebetulan. Misalkan ada entok cap kaki 3 gitu, kita coba ternakin, anak-anaknya kaki 2 mulu, terus anak-anaknya kita kawinin lagi, tetap aja kaki 2. Nah, kira-kira begitu gitu. Kenapa sampai diakui genetik itu? Karena sudah melalui tahap penelitian dan memang itu terbukti menurunkan. Nah, dari situ ada klasifikasi lagi gitu. Genetiknya ada yang dominan, ada yang resesif, ada yang kodominan, ada yang incomplete dominan, macam-macam ya. Dan di sini saya coba jelaskan tentang bondol khususnya. Jadi bondol itu genetiknya dominan. Dominan itu dimana kalau misalkan si bondol ini dikawin dengan yang enggak bondol gitu, tetap akan menghasilkan bondol anaknya. Nah, itu yang disebut genetiknya dominan. Sedangkan ciri fisiknya sendiri untuk entok-entok yang memiliki genetik bondol itu warna kepalanya putih, sesuai dengan nama Inggrisnya whitehead, jadi kepala putih. Itu simple banget supaya mudah diingat. Mungkin kepala putih ini ada cirinya lagi. Nah, kalau ini bener nih, ini bener ciri-ciri kepala putihnya itu. Kalau misalkan entok bondol itu di awal lahir mungkin hanya terlihat beberapa helai bulu putih, dan kemudian seiring pertumbuhan si bulu putihnya itu mencelat dari tengah gitu, membentuk garis lah, kayak kalau film kartun tuh kayak Avatar gitu tuh, ada garis di tengahnya. Dan itu biasanya kecilnya mah nggak ada, cuma tiba-tiba numbuh di masa pertumbuhan. Nah, umur-umur segini nih, biasanya umur sekitar 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan itu udah ya kurang lebih, kalau lihat ukuran badan ya seini. Tapi biasanya ini kecepetan sih, kecepetan. Biasanya lebih gede dari ini baru numbuh garis putihnya itu. Nah, bondol gitu punya teman yang mirip dengan dia dari segi ciri di kepala, itu ripple. Bedanya adalah ripple itu biasanya memang bentuk kepala putihnya itu beruban ya, seperti beruban kayak gitu. Jadi
nggak yang putih mulus gitu, atau maksudnya bukan mulus ya, maksudnya dominan sekali putihnya aja, sehingga kalau kita lihat dari kejauhan sih terlihat seperti putih polos gitu. Padahal kalau misalkan kita dekatin, banyak yang masih ada satu dua helai bulu atau bahkan satu garis tipis hitam masih ada. Nah, cuma memang untuk grade-grade tertentu di bondol gitu, kayak macam ini yang kelawu ini pacak, kayak orang jarang bilang bondol dan saya pun agak-agak ragu. Cuma kalau misalkan dibilang ripple, saya yakin gitu kalau dari segi fisiknya memang bulu putihnya itu beruban seperti itu. Dan ini pacak, ini kan pacak yang baru saya dapat. Pacak yang sebelumnya mungkin teman-teman bisa lihat di video saya yang sebelumnya, ada pacak kelawu yang ukurannya lebih tinggi. Kalau ini kan karakter lehernya suka nekuk gitu ya. Ada yang pacak kelawu yang emang tinggi banget, sama karakter motif kepalanya itu. Cuma kalau misalkan si ripple itu ketemu sama betina-betina yang gini nih, agak-agak beruban dikit, jadi juga ternyata si putihnya itu makin meluas. Oke ya, itu sedikit aja bahas ripple yang memang punya sedikit kesamaan ciri fisik di sama bondol, dan tentunya masih ada ciri-ciri fisik yang lain dari ripple, nggak cuma dilihat dari kepala. Tapi kita balik lagi ke bondol. Si bondol ini sama sekali, kalau untuk tadi kan kita udah bahas ciri warna putih di kepala ya, yang memang itu ciri-ciri genetiknya dia. Masalah warna paruh sama sekali bukan tanda itu bondol atau bukan, jadi nggak berpengaruh. Bondol itu bisa paruhnya hitam, bisa paruhnya pink, bisa pink hitam, bisa paruh nggak pengaruh. Warna kaki nggak pengaruh, warna bulu badan nggak pengaruh, karena bondol bisa aja berbentuk putih, berbentuk hitam, berbentuk abu-abu, berbentuk silver, berbentuk lavender, semua bisa. Nah, jadi keuntungan bondol di sini adalah, kalau istilah saya itu kita bisa bikin double mop gitu. Jadi motifnya dapat bondol, bulunya kelawu gitu kan. Dari di segi entok hias itu warna kelawu punya nilai tersendiri, tambah lagi kepalanya bondol kan berarti dapat combo gitu, dapat dua kelebihan. Dan satu hal lagi yang harus saya bahas gitu, bondol itu orang jarang bilang entok yang berwarna putih itu ada yang bondol. Nah, gini, ini kebetulan ada modelnya. Ini si putih-putih ini anakan ini emaknya, karena kuat banget gen putihnya. Yang bisa sangat amat yakin kalau mereka ini bondol adalah, nah ini teman-teman bisa lihat seperti yang tadi saya bilang, ciri dari bondol itu arah permutasiannya adalah ada garis menjelat ya di tengah-tengahnya di antara warna hitam, dan itu dari mulai sedikit makin banyak sampai warna hitamnya kalah sama warna putih. Nah, ini nih yang perlu ditekankan, karena ini jarang dibahas sama teman-teman di kalangan penghobi entok hias gitu. Bondol ada juga warna putih, dan ini saya garansi, saya jamin gitu, warna putih ini kalau misalkan ketemu sama warna kelawu yang nggak bondol atau warna hitam yang nggak bondol, ini misalkan pacak nih warna putih, ini putih bondol ya, ketemu sama betina kelawu nggak bondol, insya Allah anaknya bondol gitu. Jadi pembahasan ini serius gitu, jadi referensi yang saya dapat terus dari coba-coba dari pembuktian ternak, jadi ya nggak sembarangan ngomong. Dan satu lagi kelebihannya, kalau kita misalkan punya bondol yang berwarna putih gitu, nanti anak-anaknya si dari
misalkan dikawin ke warna hitam gitu ya, yang polos. Dari leher sampai dada insya Allah full putih. Dari kepala, leher, dada itu full putih. Jadi itu lebih asik untuk menghasilkan bondol yang dominan putihnya. Karena bondol balik lagi nilai hiasnya itu beda dengan kelawu atau silver yang harus warna full, yang harus nggak ada putihnya gitu. Tapi kalau di bondol nilai plusnya justru itu yang tingkat warna putihnya merata, kelihatan banyak. Jadi mungkin ada warna lain itu di sayap dan di ekor mungkin. Jadi ya supaya banyak lah kelihatan putihnya. Nah ini cuma yang ini belum terlalu bersih karena di leher sama di dada masih ada bercak-bercak hitam. Tapi kalau yang saya seneng itu mana ya, itu pacak yang tadi susah sekali diambil video. Nah itu. Nah biasanya yang sangat digemari itu yang seperti itu di kalangan pecinta entok hias gitu. Informasi intinya sih itu. Jadi sekalian juga karena dari kemarin-kemarin saya mau bahas entok bondol itu masih ngeganjel, aduh nggak punya model nih bondol yang warna putih gitu. Itu banyak nggak disadari. Semalam juga hasil saya main ke tempat teman gitu, ternyata dia punya banyak bondol putih dan dia tidak mengakui dan tidak menyadari kalau itu bondol gitu. Nah setelah saya jelaskan dan ini tuh barulah gitu, jadi makin banyak yang tahu dan sengaja saya kasih tahu informasi ini. Saya nggak mau pelit gitu supaya teman-teman yang di kalangan entok hias itu bisa mengkombinasikan, bisa memvariasikan warna sebanyak mungkin supaya kita nggak main di warna yang itu aja. Oh ya udah itu mungkin. Jadi nanti kalau pembahasan masalah warna ini bagusnya ke warna apa itu sebenarnya sih udah banyak disinggung juga di video-video sebelumnya yang tentang entok silver, entok kelawu itu udah ada pembahasan warna. Jadi untuk kali ini saya batasi mengenai genetik si bondol itu sendiri supaya isinya satu paket lah tentang bondol, jadi lebih mudah diingat. Dan nanti insya Allah setelah ini kita akan bahas masalah entok ripple. Jadi itu motif baru yang bakal hits lah di kalangan pecinta entok hias. Apa aja kelebihannya ripple, apa aja ciri-cirinya, nanti insya Allah kita bahas di vlog berikutnya. Oke, segitu aja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.